Halo semua, perkenalkan nama saya Kayla Sandria dari kelas 11 S1. Hari ini saya akan menjelaskan diagram dan logika pengendalian yang telah saya buat, yang berfokus pada sistem penggerak dua arah atau dua aktuator, yaitu aktuator A dan aktuator B, lengkap dengan urutan kerja, kondisi sensor, serta pengaturan waktunya. Kita bahas satu persatu mulai dari bagian paling atas, yaitu diagram aktuator dan posisi sensor. Di bagian atas, kita melihat ada dua aktuator utama, aktuator A dan aktuator B. Aktuator A memiliki dua sensor pembatas posisi, S1 sebagai batas posisi mundur atau awal, dan S2 sebagai batas posisi maju atau akhir. Aktuator B juga memiliki dua sensor, S3 untuk posisi mundur atau awal, dan S4 untuk posisi maju atau akhir. Setiap posisi sensor ini akan dideteksi oleh alat penginderan yang nanti akan saya jelaskan setelahnya. Selain itu, ada juga indikator keluaran yang diberi nama Y1, Y2, Y3, dan Y4 yang masing-masing akan aktif sesuai urutan kerja sistem ini. Kita masuk ke rumus atau urutan kerja yang menjadi tujuan sistem ini, yaitu 2 second B+, 2 second A+, B-, A-. Artinya, urutan geraknya adalah aktuator B maju sampai mencapai sensor S2. Aktuator A maju sampai mencapai sensor S2. Aktuator B mundur kembali ke posisi awal. Aktuator A mundur kembali ke posisi awal. Ini adalah siklus utama yang akan berulang sampai kita menekan tombol reset untuk menghentikan atau mengembalikan sistem ke kondisi awal. Diagram langkah kerja dan pengaturan waktu. Di bagian ini, saya gambarkan alur kerja lengkapnya mulai dari sinyal awal sampai kembali ke titik awal. Dimulai dari sensor S1, posisi awal. Sistem menyalakan timer T000, lalu mengaktifkan Y3+, ini berarti aktuator B bergerak maju. Saat mencapai posisi S4, sistem akan mengaktifkan timer T001, lalu menyalakan Y1+, aktuator A bergerak maju. Saat sampai di posisi S2, sistem mengaktifkan Y2-, aktuator A mulai bergerak mundur kembali. Selanjutnya saat melewati S3, diaktifkan Y4, aktuator B juga bergerak mundur kembali. Akhirnya, kedua aktuator kembali ke posisi awal di S1 dan siklus siap diulang kembali. Setiap langkah ini dikendalikan oleh pengatur waktu atau timer agar setiap gerakan berjalan teratur dan tepat waktunya. Daftar komponen dan spesifikasi. Di bagian paling bawah, saya tuliskan rincian komponen yang digunakan lengkap dengan jenis, alamat, dan nilainya. S1 bernilai 0.02. Jenisnya limit switch atau disebut saklar pembatas. Alamat keluaran Y1 dengan nilai 100.02. Fungsinya mendeteksi posisi paling mundur atau awal dari aktuator A. S2 bernilai 0.03. Jenis limit switch atau saklar pembatas. Alamat keluaran Y2 dengan nilai 100.03. Fungsinya mendeteksi posisi paling maju atau akhir dari aktuator A. Dan yang ketiga ada S3, nilainya 0.04, jenis proximity sensor atau sensor jarak. Alamat keluarannya Y3 dengan nilai 100.04. Fungsinya mendeteksi posisi awal aktuator B tanpa sentuhan fisik. Yang keempat ada S4, nilainya itu 0.05, jenis proximity sensor atau sensor jarak. Alamat keluarannya Y4 dengan nilai 100.05. Fungsinya mendeteksi posisi akhir aktuator B secara umum. Perbedaan jenis sensor ini agar sistem bisa bekerja lebih akurat. Limit switch untuk posisi yang membutuhkan kepastian kontak fisik dan proximity sensor untuk deteksi jarak yang lebih cepat dan awet. Sebagai kesimpulannya, sistem yang saya buat ini adalah rangkaian pengendalian otomatis yang mengatur urutan maju mundur dua aktuator, didukung sensor dan pengatur waktu, sehingga bisa bekerja berulang kali secara otomatis dan bisa dihentikan kapan saja melalui tombol reset.
Setelah kita mengetahui sekuensialnya, kita bisa membuat leader diagramnya, dan di sini saya akan menjelaskan komponennya satu-satu sampai kita tes apakah rangkaiannya berjalan atau tidak. Di rung 0, langkah awal aktifkan W06. Di sini ada dua kondisi yang harus terpenuhi agar keluaran W06 menyala. Pertama, tombol S1 yang beralamat 0.02, sensor awal, misal saklar pembatas atau sensor kedekatan pertama dalam kondisi aktif atau kontak tertutup. W0.00, penanda internal juga dalam kondisi aktif. Jika keduanya menyala, maka W06 akan aktif. Artinya, langkah pertama selesai, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, di rung pertama, timer pertama beralamat T00, timer 0. Di sini ada dua syarat agar timer ini berjalan. T00, kontak bias tertutup dari dirinya sendiri agar berjalan siklik. W0.01, penanda langkah sebelumnya harus sudah aktif. Timer ini disetel #20, artinya timer tipe 100 ms, 20 kali 100 ms itu 2 detik atau 2 second. Setelah 2 detik lewat, kontak T00 akan berubah menjadi tertutup dan akan mengaktifkan W0.01. Artinya kita menunggu 2 detik sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Di rung kedua ini, aktifkan W0.02. Ada dua syarat agar W0.02 nyala. Pertama, S4 yang beralamatkan 0.05, sensor keempat harus aktif. W0.01, penanda dari langkah sebelumnya sudah aktif. Jika keduanya ada, maka W0.02 menyala. Langkah kedua selesai. Siap ke tahap ketiga. Di rung ketiga, kita tambahkan timer kedua. Timer kedua beralamat T001 atau timer 1. T001 kontak bias tertutup dirinya sendiri. W0.02, penanda dari langkah sebelumnya sudah aktif. Setelannya juga sama yang kayak tadi, #20 atau 2 second. Setelah waktu habis, kontak T001 tertutup dan mengaktifkan W0.03. Di rung keempat, aktifkan W0.04. Syaratnya S2 beralamat 0.03, sensor kedua aktif. W0.03 penanda dari langkah sebelumnya. Maka W0.04 akan nyala. Langkah ketiga selesai. Di rung kelima, aktifkan W0.05. Syaratnya S3 beralamat 0.04, sensor ketiga aktif. W0.04 penanda dari langkah sebelumnya aktif. Maka W0.05 menyala. Di rung ke-6, kembali ke awal, aktifkan W0.06 lagi. Syaratnya S1 beralamat 0.02, sensor awal lagi. W0.05 penanda langkah terakhir sebelumnya aktif. Maka W0.06 aktif kembali dan ini akan memulai ulang siklus dari awal. Ini membuat program berjalan berulang terus-menerus selama ada sinyal masuk. Di rung ketujuh, timer utama T000 didefinisikan. Di sini kita melihat pengaturan lengkapnya. W0.00 saklar pemicu awal. Tim 000 timer nomor 0.
Nilai style hashtag 20 2 detik seperti yang sudah dijelaskan. Timer ini akan berjalan sebelumnya selama W0.00 menyala dan menjadi penentu waktu untuk langkah-langkah berikutnya. Rung ke-8 keluaran Y3 beralamat 100.04. Syarat agar Y3 menyala, W0.01 aktif dan W0.04 tidak aktif, kontak terputus. Y3 hanya menyala di tahap tertentu dan mati saat masuk ke langkah W0.04. Rung 9 timer kedua didefinisikan T001. W0.02 pemicu timer ini. Tim 001 timer nomor 1 hashtag 20 sama dengan 2 detik. Sama caranya seperti sebelumnya, timer ini menunda langkah berikutnya selama 2 detik. Di rung 10 keluaran Y1 beralamat 100.02. Syaratnya W0.03 aktif dan W0.05 tidak aktif. Y1 menyala di tahap ini, lalu mati saat masuk ke langkah W0.05. Di rung 11, keluaran Y4 beralamat 100.05. Syaratnya W0.04 aktif, Y4 menyala tepat saat kita masuk ke langkah W0.04. Di rung 12, keluaran Y2 beralamat 100.03. Syaratnya W0.05 aktif, Y2 menyala tepat saat kita masuk ke langkah W0.05. Ringkasan alur penuhnya S1 W0.00 W0.06 menyala. Tunggu T000 selama 2 detik, W0.01 menyala, Y3 menyala. S4 W0.01 W0.02 menyala. Tunggu T0.01 selama 2 detik, W0.03 menyala, Y1 menyala. S2 W0.03 W0.04 menyala, Y4 menyala, Y3 mati. S3 W0.04 W0.05 menyala, Y2 menyala, Y1 mati. S1 dan W0.05 W0.06 menyala, kembali ke langkah awal, siklus berulang. Nah, kalau kalian bingung, kenapa ya ada bagian kelihatan mati atau arusnya nggak lewat? Itu jawabannya karena Y1 nyala terus lalu mati tiba-tiba. Kenapa begitu? Kita lihat lagi rangkaiannya. Di jalur Y1 itu ada pasang kontak W0.05 jenis terputus NC atau normally close. Artinya selama W0.05 belum nyala, jalur ini nyambung, jadi arus lewat. Y1 nyala. Tapi pas proses jalan terus dan W0.05 sudah nyala, kontak ini otomatis terbuka atau terputus. Alasannya ini sengaja kita buat supaya Y1 cuma nyala di langkah tengah aja. Nanti pas langkah akhir datang. Y1 harus mati supaya ganti ke langkah berikutnya. Jadi bukan rusak, tetapi memang aturannya begitu biar urutannya pas. Jadi semua yang mati atau tidak mengalir itu bukan salah atau rusak, tapi memang dirancang begitu. Sekian, terima kasih.